Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back. Balik lagi di podcastnya Suara Lebah dengan dakwah Insya Allah berkah. Sama aku di sini, Witri Yuliana Akhir. Kalian bisa panggil aku Wiwit dan partner aku nih. Hai. Kenalan dong sama pendengar setia Suara Lebah. Oh iya, kenalin. Nama aku Farah Nur Azizah, biasa dipanggil Farah. Nah, kita di sini bakal nemenin kalian semua dalam podcastnya Suara Lebah. Kali ini kita masuk ke episode yang kedua nih, Rah. Apa yang bakal kita bahas di episode kali ini? Sekarang kan masih pandemi ya. Pasti setiap keluar rumah harus naati yang namanya prokes. Bener banget, karena corona itu masih ada, Wit. Jadi sebisa mungkin kita juga harus menjaga dan mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Wah, bener banget asli. Lebaran kemarin aja mudik dilarang kan. Oh ya Rah, gimana lebaran kemarin? Dapet THR berapa nih? Aku sih gak banyak lah ya, mungkin bisa dibilang udah gede, jadi gak usah dikasih. Padahal ya, yang udah gede itu justru yang perlu. Iya sih bener, kita tuh kayak udah dianggap dewasa banget. Tapi Rah, yang paling penting lagi bukan THR-nya. Ya gimana diri kita setelah Ramadan itu pergi? Apa habits kita balik lagi nih ke semula? Atau malah makin baik? Itu sih yang seharusnya kita pertanyakan dan kita pikirin lagi. Yaps, bener banget sih Wit. Jadi lebih tepatnya tuh kita harus banyak-banyak muhasabah kan ya? That's right, Far. Oh iya, buat para pendengar setia Suara Lebah, kita di sini mau ngajakin flashback dulu nih. Buat ingat-ingat lagi suasana Ramadan yang banyak dirindukan. Karena kan pada saat itu ya, pemandangan yang paling menakjubkan pas Ramadan, saat kaum muslimin berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berlomba-lomba membaca Al-Quran, berlomba-lomba bersedekah, terus punya semangat yang tinggi banget. Tapi pemandangan yang menakjubkan itu hilang seketika pas Ramadan berlalu. Ya masjid-masjid jadi kembali sepi, terus Al-Quran tersimpan rapi di rak-raknya. Kehidupan kita tuh kembali hingar-bingar mencerminkan kelalaian terhadap agama. Berasa kayak semangatnya tuh hilang gitu aja. Semoga kita gak lalai kayak gitu ya. Amin. Iya sih Wit, kadang suka kangen gitu kan ya suasana-suasana Ramadan. Jadi seakan-akan tuh kita jadi penyembah Ramadan bukan penyembah Allah. Padahal ya kita bukan para hamba Ramadan gitu kan. Kita adalah para hamba Allah. Makanya kun robbanian, jadilah seorang hamba yang berkhidmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takun robbanian. Tapi jangan kalian menjadi para penghamba Ramadan yang seakan-akan hanya mengenal Allah dari bulan Ramadan aja. Karena itu adalah sejelek-jeleknya kaum, kata para ulama. Sebenarnya yang dituntut itu ya keistiqomahan kita sih. Nah iya, seharusnya Ramadan tuh dijadiin peluang buat nambah ibadah maksimal. Terus abis itu istiqomah, bukan malah lari lagi. Kan Ramadan adalah waktu yang istimewa yang sangat menjanjikan. Tapi bukan berarti kita hanya cukup dengan beramal di bulan Ramadan aja. Melainkan lebih baik lagi beramalnya itu di seluruh waktu kita sampai kita mati. Nah, aku jadi inget nih Sobat Lebah, hadis riwayat Muslim yang bunyinya tuh gini. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqala, bahwa amal yang paling Allah cintai adalah amal yang paling dirutinin atau terus-menerus dilakukan walau sedikit. Jadi memelihara amal sampai kita mati itu memiliki beberapa keuntungan loh. Salah satunya kita bisa membersihkan jiwa dari nifak. Yaps, benar banget. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal pudar, bahkan tak kenal putus. Orang yang sangat mencintai Allah itu Wit dan Sobat Lebah tercermin dari zahir dan batinnya. Sedangkan orang munafik, dia akan menampakkan zahir dan batinnya itu kosong. Orang munafik juga akan nampakin ibadah kalau dilihat sama manusia aja. Makanya itu menjadikan ibadah kita jadi gak rutin, gak terpelihara. Yang ada mewujudkan hati kita menjadi penyakit nifak. Makanya kita harus merutinkan amal kita, mempertahankan amal kita sampai kita mati. Itulah tanda bersihnya hati dari sifat nifak. Lagian juga ya, dengan kita tetap melakukan amalan yang baik pasca Ramadan tuh, dengan memelihara amal-amal itu berarti kita telah menyongsong kecintaan Allah kepada hambanya. Orang yang menjaga kelangsungan amal pasca Ramadan
dengan menjaga qiyamul lail, menjaga qiraatil Quran, menjaga puasanya, menjaga sedekahnya. Ya walaupun gak sederas kayak pas Ramadan, tapi ini tuh menunjukkan dia menyongsong kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, banyak manfaatnya juga loh Sobat Lebah ternyata. Dengan menjaga kelangsungan amal, itu berarti menyelamatkan diri kita dari bahaya fitnah yang datang kepada kita. Karena nanti nih akan datang yang namanya fitnah-fitnah yang bisa merusak seseorang. Dan orang yang menjaga kelangsungan amal, dia akan memiliki senjata untuk menyelamatkan diri dari gulungan fitnah yang menggelapkan manusia. Makanya yuk segerakan beramal karena akan datang fitnah-fitnah yang menghancurkan manusia. Jadi gini Sobat Lebah, fitnah di sini bermakna fitnah akhir zaman. Yang mana artinya itu hal-hal dan kesulitan-kesulitan yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya sebagai ujian dan cobaan yang mengandung hikmah. Kata fitnah juga bisa bermakna ujian, sebab keduanya bisa digunakan dalam konteks kesulitan maupun kesenangan yang diterima seseorang. Ya, hanya saja makna kesulitan lebih sering digunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, yang artinya, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Nah Sobat Lebah, jadi sebenarnya ada beberapa fitnah nih yang disebut fitnah akhir zaman. Yang pertama adalah fitnah dalam agama. Jadi fitnah dalam agama ini mudahnya manusia berpindah dari agama Islam. Nah yang kedua, fitnah kebodohan, kerakusan, dan kekacauan dengan dicabutnya ilmu agama dari hati manusia. Dan yang paling ketiga nih, diangkatnya amanah dari manusia. Nah fitnah ini adalah fitnah yang paling mendekati dengan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan juga ya, orang yang menjaga kelangsungan amal, dia telah menyelamatkan dirinya dari su'ul khotimah. Jika tidak istiqomah dalam beramal, akan terkena su'ul khotimah. Tetapi jika kita menjaga kelangsungan amal, maka diharapkan akan selamat dari su'ul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa menjaga kelangsungan amal. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang seakan-akan hanya mengenal Allah di bulan Ramadan aja. Semoga kita berhasil mendapatkan predikat takwa itu sendiri. Amin. Amin ya Allah. Nah, Sobat Lebah, semoga di obrolan kita kali ini bisa memberikan manfaat ya buat kalian semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Suara Lebah dengan dakwah insya Allah berkah. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.